Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali membersamai Bapak Ibu semua di sore hari yang dahsyat, sore hari yang luar biasa, sore hari yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semua untuk melangkah menjadikan hidup yang jauh lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup yang lebih ajaib, ya, karena kita menjadi hambanya yang semakin merunduk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, maka terserah Allah akan memberikan kita menjadi manusia yang seperti apa. Yang jelas, orang-orang yang dekat dengan Allah dan penuh ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan mereka manusia berprestasi di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan, ya, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang resolusi 2021, ya. Oh ya, sekarang ini saya pakai kaos cukup lama ini, ya, kaosnya Spiritual Transformation with Magnet Rezeki, ya. Ini adalah kegiatan kita di 2 tahun yang lalu, ya. Spiritual Transformation, karena pada saat itu kita menjelang akhir tahun juga dan menjelang tahun yang baru. Nah, sehingga akhirnya kita melakukan transformasi. Nah, transformasinya apa? Transformasinya secara spiritual, ya. Nah, alhamdulillah, Magnet Rezeki menjadi salah satu pilihan dari beberapa pilihan masyarakat untuk menjadi ajaib, ya, dan transformasi secara spiritual. Sambil saya lihat sudah beberapa orang yang hadir pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, ya. Sudah 1.500, wow, subhanallah, ya. Gimana? Sudah siap, ya, untuk beresolusi, ya? Apa resolusinya teman-teman semua? Saya waktu itu punya resolusi saya ini, salah satu resolusi saya. Alhamdulillah banyak yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ini, ya, maaf, ya. Saya minggir sebentar, ya. Atau ya, ini adalah salah satu resolusi saya, ya, yaitu menjadi buku terlaris di Indonesia, ya. Dan alhamdulillah saat ini buku ini menjadi buku terlaris di Indonesia. Alhamdulillah diakui oleh Alex Media Komputindo sebagai buku terlaris tahun 2020. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Senang sekali, ya, bahagia sekali ketika LOP kita tercapai. Ini adalah salah satu LOP saya. Pengen banget gitu, ya, buku saya ini diakui sebagai salah satu buku terlaris gitu, ya. Dan alhamdulillah hari ini saya barusan dapat kabar tadi gitu, ya. Dikirim sama Pak Budi, ya, sebagai suaranya kurang besar, ya. Baik. Dikirim oleh Pak Budi sebagai marketing dari Alex Media Komputindo, ya, yang alhamdulillah kita diakui sebagai buku terlaris di Indonesia tahun 2020. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa, ya,
suaranya keren ya. Ya. Nah, jadi resolusi saya itu adalah menjadi buku terlaris. Makanya mungkin kalau ada teman-teman yang dulu pernah mengikuti training Magnet Rezeki, ya, itu selalu di panggung itu selalu saya sebutkan, ya. Ada buku the best of 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 the best seller internasional. Saya bilang begitu ya. Sebenarnya di dalam hati itu, ya, dalam hati itu saya nyebut buku saya, ya. Walaupun yang saya sebutkan adalah buku Napoleon Hill, gitu ya. Bukunya Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Tapi sebenarnya dalam hati itu saya berdoa itu adalah buku saya, ya. Nah, insya Allah teman-teman semua juga akan memiliki resolusi yang bagus dan akhirnya dikabulkan Allah, ya, resolusinya, ya. Dikabulkan Allah resolusinya. Mau seperti itu? Tentunya mau, ya. Bismillah, yuk kita bahas ilmu resolusi 2021. Pak, suaranya keren, lebih keras Pak. Iya. Ini rasanya sudah cukup keras ya. Coba saya coba di sini ya. Mau seperti itu? Oh, udah keras. Di sini juga sudah keras. Ya, baik. Oke, nah sekarang yuk. Ya, mohon maaf. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya resolusi 2021 kita itu berhasil, bagaimana cara membuatnya, dan bagaimana cara mewujudkannya, ya. Itu yang akan kita bahas dalam kesempatan kita di sore hari ini, ya. Oh ya, sebelum saya lanjut ya, update infak Palestina hingga saat ini alhamdulillah 574.982.000 ya, alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tinggal kita naikin lagi karena sedekah tahun lalu itu 2,5 miliar ya. Sedekah tahun lalu itu 2,5 miliar. Nah, kita sekarang mau ngedorong terus ya sampai ke angka yang sama. Suara agak keras. Di handphone saya sudah keras banget loh, ya. Di handphone saya ini sudah keras, di kontrol saya di sini juga udah keras, ya. Jadi mungkin bisa keluar dulu, baru masuk lagi, ya. Dan teman-teman yang suaranya udah keras, tolong tulis di komen, biar teman-teman yang merasa nggak ada suaranya atau suaranya kurang keras itu bisa mendapat jawaban. Oh, ternyata sudah keras toh, begitu ya. Karena sekarang ini saya sudah ngomong udah cukup keras ini, ya. Udah naikin suara terus saya ini ya. Oke. Ya. Jadi yang apa? Karena keren ini Magnet Rezeki itu keren itu baik yang keras maupun yang nggak keras keren semua sih ya. Jadi sampaikan aja suaranya jelas, oke, keras ya, supaya teman-teman yang merasa bahwa suaranya nggak keras itu bisa memperbaiki atau menambah kualitas suara di handphonenya. Karena di saya ini cukup keras sekali. Nah, ini dia. Oke. Alhamdulillah kita bahagia sekali ya, bersyukur, mudah-mudahan ini menjadi energi. Nah, teman-teman ya, seperti yang saya sampaikan kemarin di materi keajaiban waktu, salah satu yang bisa membooster ya, salah satu yang bisa membooster, mempercepat impian kita tercapai itu adalah sedekah yang kita lakukan. Ya, nah jadi kalau seandainya kita ya sekarang ini ada kesempatan kan kita sedekah ke Palestina gitu, ayo sama-sama. Dan strategi kita di Magnet Rezeki itu sedekah ke Palestina hanya 1 kali dalam 1 tahun supaya ngumpul gede gitu kan angkanya, kita dorong dan kita bisa punya historinya gitu ya, punya historinya untuk sedekah ke Palestina ya. Nah jadi manfaatkan kesempatan ini. Sedekah ke Palestina, yang udah sedekah nambah lagi deh gitu kan. Kemudian yang belum ya bismillah ditunggu. Oke, yuk kita bahas tentang resolusi 21 ya. Ini materi yang sudah saya siapkan, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, membahas resolusi 21 ya, itu masuk dalam bab law of projection ya. Law of projection.
Jadi di dalam ilmu magnet rezeki. Jadi Pak Nas, ini kita bahas resolusi 2021 ini, dia masuknya di bab yang mana gitu ya? Ya dia tentunya di bab law of projection ya. Dia bukan ilmu yang berdiri sendiri tapi masuk ke dalam bab law of projection. Cuma memang kita akan bahas lebih dalam ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah membahas LOP, nah ini saatnya untuk memperdalam, menjadikan contoh LOP atau law of projection dalam sebuah kasus ya, atau kasus bukan kasus ya, sebuah tujuan kita, maksud kita. Nah, maksud kita adalah untuk menjadikan tahun 2021 menggunakan resolusi 2021 menggunakan law of. Kenapa ya? Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Ya, oke. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi tadi. Kenapa suaranya jadi hilang? Ya, kalau sekarang memang suaranya hilang. Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Ya, jadi ya dalam Al-Quran dalam surat 21 ayat 23, surat Al-Anbiya ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbedaan ini. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kamu tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Ya, tapi wahum yus'alun, tapi kamu ditanya tentang ya bagian kamu. Nah, makanya ini Allah Subhanahu wa taala sedikit banyak menceritakan tentang nasib dan takdir, ya. Takdir manusia itu domain Allah. Ya, takdir semua yang ada di muka bumi Allah tahu gitu kan, tentang neraka, tentang surga. Ini hamba ini masuk surga atau masuk neraka, kapan dapat duit gitu kan, berapa duitnya ya, kapan dapat jodohnya ya. Itu ya domain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara nasib itu domain manusia ya. Domain manusia. Nah, karena domain manusia, maka ilmunya adalah ilmu manusia, ya. Perubahan. Nasib itu bisa diubah. Jadi bukan berarti nasib kita nggak bisa diubah. Waktu itu ada yang tanya ke saya, Pak Nas, bukankah Allah telah mentakdirkan gitu kan, bahwa kalau saat ini kita udah gajinya 5 juta ya udahlah gitu kan. Emang udah Allah takdirkan gaji kita segitu gitu, mau bagaimana lagi gitu. Nah, gaji itu bisa diubah. Sekarang pertanyaan saya balik nanya ke dia gitu kan. Sekarang saya mau tanya balik nih sama Bapak. Ya oke, saya setuju bahwa takdir itu Allah sudah mengetahui takdir kita, dan takdir Anda juga Allah sudah tahu. Sekarang pertanyaan saya, apakah Bapak tahu takdir Bapak gajinya berapa gitu? Ya nggak tahu saya, itu kan domainnya Allah. Nah itu dia. Karena gaji itu domainnya Allah gitu ya, maka ya udah serahkan aja ke Allah. Urusan kita ya adalah urusan yang nasib yang kita bisa ubah ya. Nah, maka saya bilang gitu kan, saya kasih tahu nih Pak gitu kan, standarnya Bapak harusnya gajinya berapa gitu. Sekarang saya mau tanya balik nih, misalnya Bapak gajinya 5 juta ya, apakah Bapak udah yakin bahwa itu takdirnya Bapak, gaji Bapak 5 juta? Ya belum tentu, belum tahu juga gitu kan. Itu dia ya. Maka sebenarnya gaji itu bisa diubah, nasib bisa diubah ya.
Bahkan ada orang yang akhirnya udah nggak semangat lagi tuh gitu kan, bikin resolusi 2021. Udah deh, nggak usah bikin resolusian gitu kan. Orang hidup kita udah diatur sama Allah kok. Oh, enggak dong. Itu takdir yang nggak bisa diubah. Tapi kalau nasib itu bisa diubah, ya. Nah, diubahnya dengan apa? Ya, sikap kita terhadap nasib itu ikhtiar. Jadi kita berikhtiar dong, kalau seandainya kita merasa bahwa gaji kita belum cukup gitu ya untuk memenuhi kebutuhan kita, ya berikhtiar. Sementara ya kalau takdir itu sikap kita ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan, ya. Nah, kemudian kalau untuk sumber daya ya untuk bagaimana menyikapi si nasib, ya sumber dayanya adalah diri sendiri. Jadi bagaimana mengubah nasib? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum sampai dia mengubah dirinya sendiri. Jadi ketika kita mengubah nasib diri kita, apa yang ada dalam diri kita, ya kita mengubah apa nih gitu kan, misalnya kita mengubah jiwa kita. Nah di sini yang diubah itu adalah jiwa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan ubah nih, bantu ya perubahan dalam nasibnya dia, asalkan dia mengubah apa yang ada dalam jiwanya. Nah maka dalam ilmu magnet rezeki itu adalah ilmu yang berkaitan dengan perubahan pikiran, perasaan dan spiritual. Nah kemudian ya di sini saya kasih satu quote gitu ya, atau satu istilah atau satu kata kunci, yaitu syukur. Ketika kita mampu mensyukurinya, itu adalah sumber daya yang berharga untuk perubahan nasib. Oke? Sementara untuk takdir gitu ya, sumber kita untuk ridho itu adalah cinta Allah. Karena kita udah cinta sama Allah, Allah mau kasih apa aja kita siap gitu kan? Kita siap dah kalau Allah mau kasih apa aja kepada kita sendiri, kita ya. Nah sekarang tinggal kita bedakan ini nasib atau takdir. Oke, interaksi. Mengubah nasib itu ada polanya. Ada pola untuk mengubah nasib. Jadi resolusi 2021 itu jadi penting. Kenapa? Karena kita belajar tentang pola untuk mengubah nasib, bukan mengubah takdir gitu loh. Ya. Jadi kenapa saya bahas ini supaya teman-teman jadi bisa paham, oh ya ternyata buat resolusi 2021 itu boleh-boleh saja gitu ya, bukannya nggak boleh ya. Kemudian takdir itu diketahui setelah terjadi. Ya. Jadi takdir itu hanya kita ketahui bahwa oh ini takdir saya gitu. Takdir saya tuh segini gitu. Takdir saya itu ya kena corona misalnya, nauzubillah ya, misalnya kena COVID gitu. Itu takdir gitu. Diketahui setelah terjadi, diambil hikmahnya. Tapi bukan berarti bahwa udahlah gitu kan, terserah deh takdirnya Allah mau kayak apa aja gitu kan, ya. Terus kemudian kita nggak menjaga diri gitu. Ya, nggak menjaga diri kan, nggak juga ya. Waktu itu saya sempat ada satu video yang bagus gitu ya. Ya memang mati udah takdir gitu kan. Tapi kalau seandainya kita ada di tengah jalan tol gitu kan, itu konyol namanya gitu kan. Nah itu persis seperti itu nasib dan takdir. Oke, nah contohnya begini. Karena ini akan jadi penting gitu ya. Contoh ini nih ya. LOP saya apa misalnya ya. LOP corona hilang dalam 1 bulan. Gitu. Kita udah belajar, ada interaksi, ada pola, ada ilmu, ada pengalaman, ada berita gitu ya. Terus kemudian kita punya LOP nih. LOP kamu apa? Corona hilang dalam 1 bulan. Iya, dia kayak ngutak-ngutik gitu ya. Jadi dia mau LOP tapi LOP-nya kayak mustahil gitu loh. Sesuatu yang ngapain juga ngurusin corona hilang dalam 1 bulan. Daripada kita LOP-nya corona hilang dalam 1 bulan, lebih baik gitu kan. LOP kamu apa? Dimudahkan hidup menghadapi corona. Punya bisnis baru, bisa beradaptasi, pivot gitu kan. Jadi daripada kita fokus mikirin coronanya yang bisa jadi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya kalau hilang dalam 1 tahun, dalam 2 tahun masih mungkin. Tapi kalau seandainya corona hilang dalam 1 bulan gitu, ya kayak mustahil gitu loh. Kayak ya nggak usah juga berkaitan dengan bermain-main dengan takdirnya Allah gitu. Untuk apa? Capek juga gitu kan. Kita bukan kita makhluk yang nggak punya daya dan upaya untuk menghadapi corona ini. Karena semuanya adalah
ya, takdir dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal kita diminta aja kepada Allah dimudahkan hidup menghadapi corona gitu. Jadi bukan berarti kita menghindari dari persoalan, tapi minta kepada Allah jiwa yang kuat untuk menghadapi persoalan itu. Nah, itu LOP. Itu baru benar kita mengubah nasibnya. Jadi ada pola yang sunatullah yang kita lakukan. Nah, contohnya ini ya. Ini kalau menghadapi masa depan. Nah, bagaimana kalau menghadapi keadaan sekarang? Misalnya udah jaga kesehatan, tetap kena corona gitu kan. Udah jaga kesehatan nih kayak Agim gitu kan. Kurang apa beliau mengingatkan banyak sekali sahabat-sahabat untuk selalu taat dengan protokol kesehatan gitu ya. Nah, tapi bukan berarti setelah itu tuh Agim aja gitu kan yang udah jaga kesehatan tetap kena corona kok gitu. Terus kemudian kita gitu ya. Ini tuh udah takdirnya beliau gitu. Maka jangan diutik-utik lagi tentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita begini, ya, tetap jaga kesehatan, tetap menghormati sunatullah, tetap menghormati tenaga kesehatan gitu kan, tetap menghormati dokter yang mengatakan tentang ilmu corona gitu, ya. Terserah deh, ada yang mengatakan bahwa ini konspirasi dan seterusnya, itu bukan urusan kita. Tapi urusan kita adalah ya, kita mengambil peran dalam diri kita sendiri untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Nah, lebih kurang gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, banyak yang akhirnya karena dia nggak bisa membedakan yang mana yang takdir, yang mana yang yang mana yang takdir, yang mana yang nasib. Akhirnya yang dibahas itu adalah bagaimana supaya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidupnya seperti melawan takdir. Nah, tidak ya. Tapi kita mengubah nasib itu. Nah, perubahan nasib sudah kita bahas ya di dalam ilmu LOP. Nah, kita akan dalami lagi polanya dalam kesempatan kali ini. Oke? Jadi sudah cukup jelas ya penjelasan bahwa takdir dengan nasib itu berbeda. Nah, yang kita sekarang bahas di dalam ilmu ya, yang sekarang kita bahas di dalam ilmu resolusi 2021 adalah perubahan nasib. Oke? Next. Nah, saya akan berbicara dengan beberapa quote-quote ya. Quote-nya kita ambil aja nggak apa-apa dari para motivator-motivator yang dari barat, tapi kita pilih-pilih ya. Nggak semua dari motivator barat kita bisa ambil, tapi ada beberapa yang kita bisa ambil bagus ya. Contohnya yang ini. A heart without dreams is a like bird without feathers. Jadi ya, a heart, hati tanpa impian, yang nggak punya impian, ya, manusia yang nggak punya impian itu seperti burung yang nggak punya sayap. Jadi kalau seandainya kita nggak punya dream, ya kita nggak punya dream nih gitu ya, nggak punya dream, ya kita seperti burung yang nggak bisa terbang gitu ya, karena dia nggak punya sayapnya. Nah, maka artinya dream itu penting. Dream itu penting ya. Dream itu impian. Nah, sekarang pertanyaannya, apa impian Anda? Ya, apa impian Anda? Nah, itu nanti kita akan bahas impiannya detail gitu ya. Apa saja sih yang kita perlu buat impian-impian kita? Ya, yang jelas bahwa manusia tanpa impian seperti burung tanpa sayap. Nah, tentunya kita tidak ingin ya. Seperti burung tanpa sayap itu. Nah, maka yuk sama-sama kita miliki impian. Boleh kok punya impian apa saja. Boleh gitu ya. Impian-impian apa saja. Tinggal kita sertakan ya ilmu yang kemarin ya. Keajaiban waktu gitu ya. Bahwa segala sesuatunya jangan dikalikan zero. Ya, impian kita boleh apa saja asalkan dikalikan 1, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian dari apa yang kita bisa impikan itu. Oke? So, boleh nggak sih di tahun 2021 kita punya impian gitu? Oh, boleh sekali. Malah kayaknya wajib tuh gitu ya. Karena burung tanpa sayap itu nggak akan pernah bisa terbang. Ada nggak sih burung yang nggak ada sayapnya? Burung apa ya? Ya, kayaknya sih ada juga sih jenis burung gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan Al-Musawwir. Pasti ada tuh gitu kan. Burung yang tanpa sayap gitu ya. Nah, kita
manusia yang ingin terbang tinggi. Nah, maka yuk kita sama-sama miliki impian. Nah, berikutnya ya, kita akan bahas quote berikutnya ya. Without a goal, you cannot score. Nanti saya akan hubungkan antara goal dengan dream. Without a goal, tanpa adanya goal, kamu tidak bisa mencetak skor. Bayangkan sebuah pertandingan sepak bola, ya, pertandingan sepak bola, terus nggak ada gol, nggak ada gawangnya gitu loh, ya. Kira-kira akan jadi apa itu permainan, gitu ya? Ini gawangnya mana? Nggak ada gawangnya gitu, ya. Terus gimana kita main? Akhirnya kita nggak bisa memainkan peranan kita. Begitu juga dengan 2021. Kalau kita nggak punya goal, ya, maka kita nggak bisa menentukan nih arah tahun 2021 kita mau jadi apa tuh kita nggak tahu gitu. Kenapa? Karena kita nggak punya goal. Maka dia harus ada goalnya, harus ada gawang. Kalau ada gawang baru ada permainan. Tanpa ada gawang tidak ada permainan. Without a goal you cannot score. Maka resolusi 2021 menjadi penting. Karena kalau seandainya kita nggak punya goal, kita nggak akan pernah bisa menciptakan skor. Kita sepakati di situ. Nah, sekarang kita hubungkan antara dream dengan goal. A goal is a dream with a deadline. Nah, itu dia. Ya. Jadi, oke, kita harus punya impian. Kita harus punya goal, ya. Apa bedanya goal dengan impian? Goal itu adalah impian yang punya deadline. Saya pengen gitu. Saya pengen pengen, kalau saya akhirnya yang tadi kesebut pengen punya pesantren yang luas gitu ya. Sekarang ada pesantren yang udah kita mulai dulu pesantrennya. Tapi kita sekarang ini kepala saya pengen punya pesantren yang luas. Nah, sekarang pertanyaannya tahun berapa itu akan terwujud? Baru menjadi goal. Kalau udah ada tahunnya gitu. Kalau udah ada tahunnya. Tapi kalau nggak ada tahunnya itu baru angan-angan. Ngawang-ngawang. Dream. Aja udah dream aja. Jadi kalau saya dream tanpa deadline, ya it's only a dream. Ya. Misalnya LOP, umroh. Ya. Bersama keluarga gitu. Umroh bersama keluarga. Itu dream. Ya, umroh bersama keluarga. Itu dream. Umroh bulan depan. Ya, itu ngelunjak namanya sama takdirnya Allah gitu ya. Terlalu cepat juga ya kita seperti membuat kepaksaan gitu ya, keterpaksaan dalam sebuah goal. Tapi 10 tahun itu kejauhan juga ya. Nah, maka kita buat tuh deadline-nya yang kira-kira, nah nanti kita akan belajar tentang smart deadline. Tapi yang jelas bahwa nasib bisa berubah. Perubahan nasib dilakukan dengan memiliki impian. Impian yang gak punya deadline itu cuma angan-angan. Maka saya harus punya deadline. Sudah jelas ya pesannya. Nah, maka 2021 itu bisa menjadi deadline. Ya, karena dia jelas. Ya, deadline-nya kapan? Desember 2021. Ya. Desember 2021. Sebenarnya saya ada loh impian saya. Walaupun saya buatnya itu saya buat tahunnya tuh cukup panjang gitu kan, ya. Tahunnya cukup panjang. Sampai sekarang masih ada. Ya, saya mau tunjukin deh, ya. Saya tunjukin sambil saya ngambil saya break sebentar. Nah, Khairul Razikin ini adalah sesuatu yang dinanti-nanti oleh banyak kalangan ya, terutama di komunitas kita. Dan memang itu menjadi salah satu kekuatan dari produk Dinar Khairul Razikin. Kenapa penting? Karena emas tidak dipungkiri dia sebagai alat investasi. Semoga Dinar Khairul Razikin ini Oke, nah ini adalah kayu dream saya, ya. Saya sembunyikan dulu tahunnya. Saya ingin menjadi motivator terbaik Indonesia. Ya, ini dream.
Saya ingin menjadi motivator terbaik Indonesia. Tahun berapa? Ini saya buat tahun 2011. Ya, tahun 2011. Nah, sekarang saya tidak tahu apakah ini sudah tercapai atau belum. Ya, bisa tercapai tidaknya itu ketika saya mendapatkan penghargaan dari orang lain. Walaupun ya sekarang mungkin ada beberapa hati saya mengatakan Bismillah, ini kayaknya udah tercapai ini. Ya, dulu ketika saya buat ini, saya juga buat penghalang-penghalangnya, kendalanya. Kan saya ingin ya menjadi motivator terbaik Indonesia. Berarti kan saya harus dikenal media gitu kan. Tapi kendalanya pada saat itu saya buat ini tahun 2009. Nulis-nulis aja gitu loh. Nulis-nulis aja gitu. Sampai sekarang juga masih saya taruh tuh di lemari saya ya. Nah, ini kendalanya. Jadi saya tulis tuh kendalanya. Belum dikenal media. Kemudian belum ada buku yang dicetak massal. Sekarang alhamdulillah sudah ada. Masih berkutat pada bisnis ya. Jadi kalau mau jadi motivator, ya saya harus punya bisnis yang bagus, yang kuat, tapi harus settle gitu kan. Masih harus memperluas peta, masih krisis keluarga, menunggu momentum. Yang ketujuh, proses. Itu yang kepikir pada saat tahun 2009 ya. Saya bikin ini papan kuat sekali, Anda bisa beli gitu. Kemudian nanti akan jadi kenangan bagi Anda bahwa Anda pernah menulis sebuah dream yang ternyata subhanallah Allah mudahkan. Dulu dream saya itu tercapainya itu ya itu tadi kan saya 2009 saya buat terus kemudian goalnya 2011 ternyata gesernya jauh gitu. Tapi makin kesini makin kita sudah memahami ilmu goal setting, makin kita jadi tahu cara menentukan deadline-nya gitu. Deadline yang kecepatan ya kayak nggak mungkin bisa tercapai. Deadline yang kejauhan juga ya bukan deadline, itu cuma angan-angan aja. Oke? Sip ya. Nah, jadi itu saya buat dan sampai sekarang masih saya peluk ini si papan itu. Anda bisa buat. So, a goal is a dream with a deadline. Ya, maka Anda harus punya deadline-nya. Deadline-nya kapan? Tulis aja dulu. Nggak apa-apa. Nanti Anda akan punya otot yang kuat gitu untuk memiliki dream, memiliki goal. Ya. Nanti pelan-pelan Anda seiring berjalannya kedewasaan Anda, kebijaksanaan Anda, pemahaman akan realita, itu nanti akhirnya Anda akan jadi makin tahu, makin sadar berapa lama untuk mencapai satu dream. Oke, next ya. Kita lihat. Nah, maka karena goal itu ya adalah satu hal yang wajib ya bagi si dream, ada deadline-nya, maka setting goals, jadi kita men-setting goal kita setting goal is the first step, adalah langkah pertama in turning the invisible. Ya, adalah langkah awal untuk mengubah apa-apa yang nggak nyata into the visible, menjadi yang nyata, yang kelihatan gitu. Invisible, kan waktu itu motivator terbaik Indonesia gitu, itu invisible bagi saya dulu gitu. Sekarang ini mungkin visible dengan buku terlaris Indonesia tahun 2020 gitu. Dengan saya kemarin menjadi Entrepreneur of the Year, dengan saya dapat silver play button gitu ya dari YouTube gitu. Dengan ya perjalanan keliling dunia yang saya lakukan menjadi visible ya, yang tadinya invisible. Dulunya seperti kayaknya nggak mungkin gitu terjadi. Nah, bismillah, insya Allah Anda bisa terjadi. Nah, kata kuncinya ada di sini, setting goal. Ya, dicatat setting goal. Anda harus men-setting goal Anda. Anda harus membuat goal Anda. Nah, jadi setelah ini PR berikutnya yang harus Anda lakukan setelah mengikuti training resolusi 2021 ini adalah Anda men-setting goal Anda sendiri, ya. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala
minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda dimudahkan untuk membuat goal gitu ya. Dulu ketika saya bikin goal saya nggak melibatkan Allah sih ya. Walaupun nggak melibatkan, ya tetap sih melibatkan Allah, cuma tidak clear sekarang gitu loh untuk melibatkan Allahnya. Oke, yang kedelapan ya. Goal harus tertulis. Oke? Goal harus tertulis. Ya, ini pakai bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Bahasa Inggris. Ini penelitian dari Harvard. Orang yang hitam ini, the people with no goals. Orang yang nggak punya goal. Tahun 2021 ngapain? Ya, yang penting hidup aja. Udah bisa hidup, udah bisa makan, udah bisa divaksin. Kayaknya udah bersyukur saya. Ini no goals. Hello, orang-orang yang seperti itu, ya. Jangan sampai jadi begini gitu. No goals. Ya. Ini 83% orang itu hidup dengan no goals. Karena dia berpikiran bahwa udah takdirnya Allah lah gitu. Mau gimana lagi gitu. Ya. Nah, sekarang Anda nggak boleh. Ya. Anda harus punya goals. Siap? Siap ya. Gitu. Nah, jadi 83% people with no goals. Orang-orang yang tanpa goal. Ingat, goal adalah dream dengan deadline. Kemudian yang 14% yang warna biru ini adalah people with goals in their heads. Di kepalanya. Di kepala aja gitu loh. Di kepalanya tuh enak banget ya kalau bisa punya perusahaan dengan 50 karyawan ya gitu. Itu ada 14% orang di muka bumi ini yang punya goal di kepalanya. Ya. Kalau pada saat lagi ada acara gitu kan, seperti sekarang ditulis gitu kan, tapi ditulisnya di komen. Ya. Di komen gitu. Besoknya gitu kan, ketika ada acara lagi, nulis lagi di komen. Tapi beda lagi udah LOP-nya. Kemarin LOP-nya A, sekarang LOP-nya B gitu. Beda-beda tuh. Terus ketika saya lagi live lagi gitu kan, nulis lagi di komen, LOP-nya beda lagi gitu. Nah itu orang yang, ini cirinya ini, 14%. Tapi orang yang 14% ini pun 10 kali ya, 10 kali lebih sukses ya daripada orang yang nggak punya goal. Ini penelitian Harvard ya. Jadi penelitian Harvard ketika diteliti dari orang-orang yang dulunya menulis impian sama yang nggak menulis impian gitu, dia wawancara gitu. Terus kemudian ternyata ada yang sukses dalam hidupnya. Cuma kan suksesnya kriteria mereka gitu loh. Tapi kita bisa ambil juga hasil penelitian ini. Nah, hanya 3% dari manusia yang di muka bumi ini yang menulis goalnya dengan detail, rapi, jelas. People with written goals. Jadi orang-orang yang menulis kata kuncinya di sini written. Menulis goalnya. So, ya. Ini pelajaran dari sini, ya. Menulisnya di tempat yang nggak mungkin di wipe out, yang hilang, ya. Ustadz, apa bedanya LOP dan dream? Ya, LOP ini mah udah dalam nih, lebih dalam daripada LOP. Artinya bukan dalam. Pembahasan hari ini LOP ilmunya gini, yang sekarang kita bahas itu lebih dalam lagi. Karena LOP luas. Law of projection, apapun yang diproyeksikan itu jadi, gitu kan? Apapun yang diproyeksikan itu jadi, maka hati-hati. Nah, terus kemudian kita mencoba mengerucutkan ilmu LOP ini menjadi ilmu penulisan dream, goal, ya, sampai kemudian akhirnya pencapaian impian. Oke? Nah, jadi written goals ditulis, ya, ditulis di dalam tempat yang kelihatan, yang jelas, ya, dan mudah dilihat. Dulu itu saya ketika menulis ininya nih halaman ini itu saya umpetin bahkan pada istri saya sendiri, ya. Jadi saya umpetin, yang saya munculin yang ininya aja. Kendala ini jadi program, ya. Ini Anda bisa jadi contoh juga. Jadi misalnya nih, ini jadi jelas gitu loh.
saya ingin umroh sekeluarga. Kendalanya apa? Tulis di sini. Ya, mungkin kalau di sini bukan kendala kali ya, bungkus permennya atau apa gitu ya. Mungkin ini kan bahasa dulu tuh ya, bahasa saya dulu. Atau perisainya. Perisainya apa? Tulis perisainya. Oke? Ini. Oke. Nah, jadi written goals hanya 3%, tapi orang ini 30% lebih sukses daripada orang-orang yang nggak punya goal sama sekali. Oke, next kita bahas slide berikutnya. Nah, ini contoh-contoh orang-orang yang memiliki dream board namanya. Anda setelah ini jadi PR yuk, kita bikin dream board ya. Kalau saya cuma ini aja gitu. Yang lain-lain itu di tempat yang lain gitu ya. Ini goal saya yang paling utama sebenarnya. Nah, yang lainnya itu di dalam sebuah tempat seperti ini, terus kemudian Anda bisa tempel-tempel di sana ya, dream Anda, dream board. Nggak apa-apa. Mungkin ya sesuatu yang Anda harus punya waktu 1 hari ini. 1 hari untuk mengerjakan ini. Nah, kalau yang ini nih dia ngegunting-gunting apa-apa yang ada di majalah gitu ya. Kemudian ditempel gitu. Udah tempel aja, nih saya pengen punya keinginan ini. Ini kan mau ke Paris dia kan. Terus kemudian pengen punya papi ya. Anjing gitu ya. Kemudian macam-macam lah itu ya. Kemudian satu lagi ya, nah ini seperti ini di our dream board. We want to own. Dia pengen punya apa tuh? Pengen punya rumah, ya kan? Pengen punya rumah. Pengen punya apa lagi dia? Range ya. Ini peternakan dan perkebunan. Ini mobil-mobil yang dia impikan gitu ya. Boleh nggak sih begini? Ya boleh-boleh aja. Tambahin di bawahnya tulisan yang gede-gede gitu. Ridho Allah gitu. Ridho Allah. Kalau istri saya nulis tuh dream boardnya dia nomor 1-nya tuh ridho Abi 100% setiap hari. Ya, baru yang lainnya ditulis di bawahnya. Ya, jadi kalau istri saya kan orangnya melankolik. Kalau melankolik ini dia data, cukup aja ditulis gitu. Nomor 1 ridho Abi 100%. Kemudian nomor 2 Farahah diterima di Universitas Indonesia. Yang ketiga jalan-jalan gitu ya ke London. Yang sekarang kita udah dapetin ya, kita udah beli tiket ke London tapi nggak jadi. Bahkan kita beli tiket ke Selandia Baru nggak jadi juga gitu ya, naik kapal pesiar. Nah, kita nggak jadi karena COVID. Nah, kalau udah COVID ya udah takdir, kita terima. Nah, ini kan jalan-jalan nih ya. Teman-teman, saya mau tunjukin sedikit ya. Ini karena sesinya sesi dream ya. Sesi dream, nggak apa-apa lah ya. Kita sedikit banyak menunjukkan ya. Tapi menunjukkan di sini bukan menunjukkan diri saya, tapi proses bagaimana Allah Subhanahu wa taala mudah saja kalau mau mewujudkan. Insya Allah Anda juga bisa seperti itu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini saya dan istri saya. Ini adalah dream kita. Kita pengen ke Mekah pastinya ya. Kita pengen haji. Kemudian saya haji dan umroh bersama istri saya. Cukup sering juga ya, saya dengan istri saya. Kalau saya pribadi 35 kali pergi umroh, 35 kali ke Mekah. Kalau istri saya lebih kurangnya 3 kali bersama dengan saya. Kemudian ya ke Mekah, ya ke Madinah pastinya kan. Terus kemudian kita ke mana lagi? Kita ke Singapura ya, kemudian kita ya ke Malaysia. Malaysia mah mudah lah ya. Kemudian Korea ya. Istri saya pengen banget tuh ke Korea. Pengen banget ke Korea gitu kan. Karena dia pernah nonton waktu itu film Janggem ya. Annyeonghaseyo. Kemudian kita ke Jepang karena istri saya baca-baca penelitian-penelitian dari Jepang. Jadi istri saya tuh peneliti memang dia. Kemudian ini Gunung Fuji, saya balik lagi ke Jepang bareng anak saya gitu ya.
bareng anak saya Farha, pada saat itu syukuran hafizohnya dia. Kemudian ya kita pada saat itu alhamdulillah masih dapat bunga sakura. Saya ke Turki bareng istri saya ya. Ini dream kita nih gitu, yang alhamdulillah Allah wujudkan. Ini saya 9 kali ke Turki ya. Ini yang ke-9 bareng, nah yang ini anak saya yang kedua ya. Anak saya yang kedua. Kemudian ini kita ke Belgia, ke Paris gitu. Kemudian juga kita ke, ini Paris masih ya. Saya balik lagi ke Paris bareng anak saya. Kemudian kita ke Belanda ya. Waktu itu ada pas banget gitu ya, perayaan bunga tulip gitu. Kita ke London ya. Kita rencana mau balik lagi ke London. Kemudian kita ke Dubai ya, kemudian kita ke Abu Dhabi, pada saat itu menyobain mobil Ferrari gitu ya. Kemudian kita ke Gibraltar, ini adalah di Gibraltar ini di Spanyol, Andalusia ya. Kemudian La Mesquita, kemudian ini ke Monaco, yang saya tuh suka yang nonton ya, walaupun nggak serius banget nontonnya, Grand Prix gitu ya. Nah, kemudian kita ke, itu ada satu tikungan legendaris ya, kita nginep di sana. Kemudian kita ke Kuwait ya, kita ke Jordan, Petra, kita ke Sydney, Australia, ke Hawaii ya. Nah, di sini Hawaii ini ya, Hawaii ini kita bingung ya fotonya apa. Kalau yang lain kan foto-fotonya tuh jelas gitu ya. Ya akhirnya kita foto depan depan ini nih, apa namanya tuh, depan spanduk, yang penting ada tulisan Hawaii-nya, karena yang lainnya semuanya kayak begini ya. Sama kayak di Parangtritis gitu. Tapi ada satu apa namanya foto yang spesial ya. Nah, ini foto spesial ya. Di Hawaii gitu kan, pada saat terbenam matahari. Kemudian saya ke Akso ya, ke Akso ini saya 2 kali. Pas yang ketiga bareng istri saya nggak keluar visanya. Ya udah takdir kan, Allah udah takdirkan. Kemudian kita ke Gaza, Palestina ya. Jadi saya ke Gaza bersama dengan Izzatul Islam yang kemarin itu, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Alhamdulillah kita ke Gaza menyampaikan bantuan. Nah, ini adalah warga-warga Gaza ya, yang saya dapatkan fotonya pada saat itu. Nah, so teman-teman semuanya, sekarang giliran Anda ya, tulis impian-impian Anda, terus kemudian masukkan di dalam dream board Anda. Nah, nanti ada yang di dalam buku, ada yang di dalam buku, ada yang tiap hari Anda lihat. Yang tiap hari Anda lihat tuh di mana ya? Anda bisa jadikan sebagai wallpaper di handphone atau di wallpaper di laptop. Ada juga yang di buku ya. Buku ya mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi itu jadi cerita-cerita Anda. Tapi ada juga yang nampak gitu. Setiap bangun pagi itu yang kelihatan. Itu dream board. Setiap bangun pagi itu yang kelihatan. Jadi setiap kita habis sholat subuh gitu kan ya, kita ngelihat dream kita ya. Oke, next. Nah, terus kemudian gimana Pak Nas membuatnya ya? Yang jelas ini jadi contoh ya, teman-teman semuanya bisa buat seperti ini juga. Udah tempel aja keinginan-keinginan gitu loh ya. Tulis dream board gitu ya. We want to own. Nah, nanti di setiap foto-foto itu Anda bisa tuliskan ini 2021, ini 2023, 2024, 2025 ya. Ingat, ridho Allah harus melebihi semua itu ya. Saya udah nggak perlu ngingetin lagi kan, karena materinya sudah saya sampaikan kemarin ya. Kalau saya memang bukan hobi ya, dream saya memang jalan-jalan. Saya senang banget jalan-jalan gitu. Nah, sekarang apa saja yang ditulis? Nah, nih ya teman-teman semuanya, yang ditulis itu adalah 8 bidang resolusi ya. 8 bidang resolusi. Satu yang kita pengenin banget ya, kayak saya menjadi motivator. Tapi di dalamnya itu dipecah menjadi 8. Anda harus punya yang pertama spiritual ya. Yang pertama spiritual. Contohnya tahajud, tilawah, sholat tepat waktu gitu. Nah, itu harus jadi resolusi Anda di tahun 2021.
tahajud berapa kali seminggu, tilawah berapa juz gitu kan, setengah juz kah, seperempat juz kah, atau 1 juz kah sehari, sholat tepat waktunya bagaimana, ya spiritual, secara spiritual Anda detilkan. Jadi mungkin ini kalau ini di dalam buku gitu ya, di dalam buku. Nah nanti setelah itu pertama kita bikin yang buku dulu, kemudian setelah itu kita buat yang dream board atau papan. Kemudian yang kedua adalah kepribadian. Kepribadian Anda mau jadi seperti apa? Tidak pemarah, ya kan? Bangun pagi, kemudian ikut kelas-kelas training. Kelas training apa yang mau Anda ikuti selama tahun 2021? Kelas training apa yang mau Anda ikuti? Mungkin camp online Magnet Rezeki, TOMR level 1, TOMR level 2 gitu. Mungkin Anda ingin ikut TFT, mungkin Anda ingin ikut pelatihan public speaking, mungkin Anda ingin ikut pelatihan keuangan, ikut ya kelas training apa yang mau Anda ikuti ya. Di tahun 2021. Baca buku apa yang Anda mau baca gitu. Atau Anda wajibkan kepada diri Anda sendiri, wajib nih ya, baca buku tuh wajib loh. Teman-teman, kalau seandainya kita benar-benar mau nih impian kita lebih cepat tercapai, Anda harus hobi baca buku. Ya, orang-orang yang hobi baca buku itu orang-orang yang lebih mudah tercapai impiannya. Oke? Baca buku apa aja yang mau Anda baca, bahasa baru, Anda belajar bahasa Inggris ya, atau bahasa Spanyol, bahasa Jepang gitu ya. Walaupun ini adalah backdraw saya. Mungkin 2021 saya mau lebih serius belajar bahasa Inggris gitu ya. Supaya I can speak fluently in English. Pertanyaannya adalah untuk apa kita menjalankan itu semua? Supaya lebih mudah untuk berdakwah gitu kan. Yang ketiga, keluarga. Nah, keluarga ini Anda tuliskan dapat ridho orang tua. Ya, sekarang Anda dapat ridhonya berapa dari orang tua? Harus 100%. Suami. Kemudian bonding. Ya, apa agenda-agenda bonding? Bonding itu mengikat antar keluarga. Ya. Coba Anda rinci gitu. Ini harus Anda pikirkan ya. Mungkin Anda perlu keluar sebentar ya, tapi tetap pakai masker ya. Terus kemudian Anda menulis di sebuah tempat yang indah gitu ya, di atas gunung gitu. Terus kemudian sambil nulis apa ya, saya mau apa nih tahun 2021 nih. Jangan sampai nggak nulis ya. Udah bolak-balik nih diingetin. Berikut yang keempat adalah kualitas hidup. Anda mau apa sih kualitas hidupnya? Rumah baru tahun berapa? Kendaraan tahun berapa? Jenisnya apa gitu. It's okay ya, traveling kemana aja ya. Mungkin kalau belum keliling dunia, keliling Jawa gitu ya. Gunung yang mana aja yang mau Anda daki gitu. Lembah yang mana yang mau Anda selami ya. Gunung yang mana yang mau Anda ya seberangi ya. Kayak itu ya, Ninja Hattori. Ninja. Kemudian karir, naik pangkat ya, title. Anda mau title apa gitu. Ya, jadi harus Anda naik pangkat. Kalau di Dinar Khairul Razikin itu kita punya program yang namanya SDS, Sukses Dinar Summit. Itu karir. Anda karir harus naik gitu loh. Pada sebuah bidang yang Anda tekuni itu Anda harus berprestasi gitu. Kita harus menjadi manusia berprestasi kebanggaan Allah. Jangan sampai Allah udah ciptain kita capek-capek gitu. Terus kemudian kita nggak jadi apa-apa, cuma jadi sampah dunia. Hello, ya kan? Kita kan pengen jadi manusia yang bermanfaat gitu. Gaji naik, berapa gaji naiknya? Bisnis barunya kayak apa? Mungkin kalau belum kebayang nggak apa-apa, yang penting tulis new business gitu kan. Pivot bisnis di tahun 2021. Kemudian yang keenam, keuangan. Lunas amanah, ya kan? Syarat lunas amanah itu jangan bikin amanah baru, itu aja, ya. Ya, jadi jangan bikin amanah baru. Dimulai dari situ sebenarnya lunas amanah itu. Pak Nas, saya mau lunas amanah, doain ya Pak Nas gitu. Tapi pas ada yang nawarin pinjol, minjem lagi ya sudah. Stop dulu gitu. Dihina-hina nggak apa-apa. Yang penting ya Anda tulis tuh lunas amanah tahun berapa. Tulis. Terbayar piutang. Ini piutang siapa nih yang belum terbayar gitu kan. Terus kemudian juga tabungan. Anda mau punya tabungan berapa banyak gitu. Tabungannya berapa banyak nih. Ya, kalau seandainya Anda punya tabungannya bagusnya dinar ya.
Ya, dinar khairul razikin ya. Harus tuh ya nabung kok rupiah ya. Nabung tuh harusnya dinar. Kenapa nabungnya dinar? Karena ada hadisnya. Ya. Kita baru bayar zakat ya kalau udah 20 dinar gitu. Ya kalau kita kagak punya dinar ya punyanya cuma gram. Ya gram mah ya iya sih akhirnya dikiaskan. Cuma kan kita pengen gitu loh sesuai dengan hidupnya sesuai Rasulullah gitu kan. Maka uangnya juga uang seperti Rasulullah. Tabungan berapa? Tulis. Ya. Jadi banyak dream saya Pak Nas sampai saat ini. Ya iya, iya. Tulis dong, tulis. Jadi jangan cuma sekedar di awang-awang. Ingat itu cuma 14% ya. Ditulis. Yang kemudian yang ketujuh, kesehatan. Contohnya mau sembuh dari apa? Mungkin Anda punya, ya kalau saya mah kronis gitu. Tulis dong gitu ya. Sembuh dari mah gitu. Olahraga. Mau berapa lama gitu kan? Apa olahraga yang Anda mau lakukan gitu. Kemudian berat badan mau Anda berapa gitu. Selama tahun 2021 apakah mau turun 30 kilo gitu kan. Kemudian suplemen apa yang mau Anda minum gitu kan. Kemudian yang kedelapan adalah pertemanan. Jalin silaturahim yang sempat terputus. Coba tulis di sana orang-orang yang pernah terputus silaturahimnya dengan Anda. Mau traktir siapa, mau travel bersama siapa, mau memaafkan siapa. Mungkin agenda RT, agenda warga dan seterusnya. Ya. Ini ada yang tanya, Pak Nas bagaimana dapatkan dinarnya? Saya dari Sabah, Malaysia. Aduh, Masya Allah ya. Doain ya, mudah-mudahan kita bisa sampai Malaysia juga. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke, nah jadi ini bidang-bidang resolusi yang kita bisa lakukan. Nah nanti seiring berjalannya waktu ketika kita tulis tuh, nanti ada energi tuh yang keluar gitu ketika kita tulis itu. Ya kadang-kadang juga sampai nangis-nangis nulisnya. Ya sambil nangis gitu. Ya Allah, kok saya nggak bisa baca Quran ya pakai irama ya gitu. Pengen gitu baca Quran pakai irama gitu kan. Ya pengen nggak sih teman-teman semuanya baca Quran pakai irama gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Harus pakai irama dong. Ya. Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengindah-indahkan pembacaan Al-Qur'an bukan dari golongan kami. Ya. Pertemanan. Oke? Nah, jadi Anda jadi sejelas gitu loh. Apa yang Anda akan tulis? Tulisnya di mana? Di buku dong. Anda harus punya buku sendiri, buku dream gitu. Ya, jadi ada dream book, ada dream board. Ada dream book, ada dream board. Nah, yang ada di dream board itu mungkin sedikit pilihan-pilihan dari apa yang Anda tulis di dream book. Kemudian Anda tulis. Anda terjemahkan, masukkan dalam dream board Anda. Nah, dream board itu sesuatu yang Anda lihat seperti pajangan, ya, seperti pajangan di dinding gitu ya. Nah, untuk menulisnya Anda harus punya rumus ini SMART, ya, spesifik. Jadi spesifik itu jelas, detail apa sih yang sebenarnya kita inginkan gitu. Ya kayak saya sebenarnya pengen banget ke Selandia Baru, ya ke Turki, ya balik lagi gitu ke Turki. Karena saya sebenarnya baru main-main Istanbul aja sebenarnya. Pengen ke Kapadokia, pengen ke Sogut, pengen ke yang lain-lain gitu kan. Kemudian spesifik apa yang mau Anda tulis, measurable, ya. Izin Pak Nas, materinya saya sharing bareng keluarga nanti, boleh. Silakan, tim bisnisnya kasih ini, ya, supaya tim bisnisnya jadi makin kencang, ya. Karyawannya juga tulis ini, jadi jangan sampai karena cuma jadi karyawan, ya. Nggak punya yang ditulis gitu. Goal saya adalah gaji naik gitu. Gaji naik. Dari dulu gaji naik. Harus spesifik. Apa sih? Mau gaji naiknya berapa?
Ya, silakan ini di-share kemana-mana, silakan. Ya, measurable tuh terukur, ya, terukur. Kemudian achievable tuh bisa tercapai gitu loh. Jangan juga yang nggak bisa tercapai. Kalau yang nggak bisa tercapai itu nanti kayak ngelawan takdir. Achievable. Nah, kata-kata kunci dari achievable ini bukan berarti kita sesuatu yang nggak berani yang lebih dari itu, enggak. Artinya gini, kalau ada orang yang sudah pernah mencapainya, maka Anda pun bisa, insya Allah, atas izin Allah. Achievable, dia bisa diraih. Realistis nggak nih gitu? Ketika kita nulis nih, realistis nggak nih? Mau punya tabungan LOP 1.000 dinar, ya realistis nggak tuh? Kadang-kadang kan banyak nih yang tulis LOP 1.000 dinar, LOP 1.000 dinar. Iya, pertanyaannya gitu. Satu, kan nggak ada timelinenya, ya kan? Nggak ada waktunya tuh. Mau 1.000 dinar kapan gitu loh? Tahun 2021 1.000 dinar. 1.000 dinar tuh 4 miliar. Realistis nggak? Oh, nggak realistis ya. Ya udah deh, saya turunin gitu. Nggak apa-apa, turunin aja. Supaya apa? Supaya kita tuh nggak ngawang-ngawang gitu loh. Supaya dream kita itu ya sesuatu yang ya bisa kita, bukan kayak main-mainan gitu loh. Tapi ini jadi kayak agenda hidup gitu. Jadi hidup kita tuh kayak punya agenda gitu. Punya program. Selama ini kan kita nggak punya program. Karena nggak ada goalnya. Dan yang terakhir adalah timely. Timely itu ya lihat gitu. Misalnya achievable. Tapi kayaknya nggak mungkin tahun ini gitu. Oke, 2 tahun gitu. Jadi achievable, bisa diraih. Tapi kayaknya 3 tahun nih gitu ya. Boleh ya. Nah, kalau seandainya nanti impian kita, misalnya kayak gini nih ya. Impian saya untuk menjadi motivator terbaik Indonesia gitu kan. Tahun 2011 kan saya tulisnya. Kan belum tercapai. Ini timely nih. Ininya jangan diubah. Ya. Ininya jangan diubah. Motivator terbaik Indonesianya nggak diubah. Yang diubah apanya? Yang diubah ininya. Waktunya aja yang diubah. Oke? Waktunya yang diubah. Kata 2020. Ya. Oke, berikutnya ya. Tahapan membuat dream dan goal adalah bagian tersendiri dari action. Ya. Nah, jadi tadi tuh udah dream kita udah buat, goal kita udah buat gitu. Tapi ada lagi tugas kita yang lain, yaitu action. Nah, Allah membedakan orang yang hanya LOP dengan yang action. Kita akan bahas yang action itu nanti malam. Ya, winning attitude. Wah, seru nih training kita ya. Nanti malam kita akan bahas tentang winning attitude. Action bagian dari winning attitude itu. Allah membedakan orang yang hanya LOP. Oh, LOP saya gitu. Iya, mungkin jadi kayak orang yang mabuk LOP kan. Ya. Dengan orang yang punya action. Nah, ini ada yang nulis nih, hafal juz 30 dan surat 2 lainnya di tahun 2021. Ini detail, jelas. Ya, lunas amanah riba dan per orang di bulan Februari 2021. Jelas, yes. Bagus, tulis ya. Jangan di komen karena komen udah bisa hilang tuh. Harus di kertas yang harus Anda miliki. Berikutnya adalah nah, jangan sampai gini nih, kita nado doang. No action, dream only. No action, dream only. LOP only. Ya, jangan begitu ya. No action. Ya, dream only. Nggak boleh, tapi apa yang harus kita ganti ya, kita ganti. Gantinya dengan apa? Ini gantinya. Gantinya dengan dream with action, miracle will happen. Itu. Dream with action. Waduh, ada nikah lagi di tahun 2021. Ini laki perempuan nih. Ya. Nah, jadi dream with action, miracle will happen. Jadi dari nado diganti dengan damha. Oke, nah
Jurus-jurus MR itu memperkuat LOP. Jadi kalau ada yang bingung gitu kan, ini gimana nih jurus-jurus MR itu adanya di mana? Ya tentunya ya saya kan lagi bahas satu bagian dari LOP. Nah, jurus-jurus MR itu mempercepat secara sunatullah LOP yang kita buat. Itu pengalaman yang saya alami. Tanpa ilmu LOP, tanpa ilmu MR, LOP-nya jadi panjang sekali. Baru bisa kita raih. Ya, itu yang pengalaman saya. Nah, ilmu MR dia adalah ilmu percepatan. Ya, ilmu MR itu mempercepat secara sunatullah ya, LOP yang kita buat. Ya. Ya gimana enggak mempercepat, di sana kan banyak sekali ilmu-ilmu yang memang jelas gitu kan. Ya, berbicara tentang bagaimana diri kita bisa lebih baik lagi. Tentunya saya nggak bisa bahas secara keseluruhan di sini. Dengerin aja deh di audio Telegram ya. Atau kalau seandainya Anda mau ikut trainingnya, boleh juga di Camp Online Magnet Rezeki. Insya Allah kita akan adakan di bulan Februari. Atau training online Magnet Rezeki juga boleh. Nah, cara kerjanya apa? Ilmu MR itu menciptakan suasana yang baik bagi tumbuh suburnya LOP Anda. Itu caranya. Ya, ibaratnya dia kayak pupuknya gitu. Kayak pupuknya, kayak tanah yang subur, yang gembur gitu. Kemudian udara yang enak, matahari yang terang gitu kan. Yang pada saat terang ya terang banget gitu. Pada saat diperlukan awan, ya ada awan gitu. Jadi ilmu MR itu menciptakan suasananya. Ya, ilmu MR yang lainnya, LOP salah satunya. Seringkali, nah ini dia nih. Seringkali itu tercapai lebih cepat dari LOP loh. Ini yang terjadi. Ya. Contohnya nih, saya mau kasih contoh Bu Ika gitu kan. Bu Ika itu LOP mobil HR-V. Ya. Di LOP nih, LOP-nya apa? LOP mobil HR-V putih ya. Detil tuh. Mobil HR-V putih tanpa nyicil. Belinya secara cash gitu. Dan akhirnya yang dia lakukan itu adalah dia lihat-lihat gambar mobil HR-V, kemudian dia gunting-gunting gitu ya. Terus kemudian dia tempel gitu. Tercapai cuma 1 bulan. Ya. Dan ini di luar batas logikanya dia juga. Bukan HR-V tapi CR-V. Saya mau tunjukin fotonya ya. Mungkin bagi teman-teman ada yang belum ngeliat gitu. Ya. Jadi dia mintanya HR-V, LOP-nya. Tapi tercapainya dengan ya CR-V. Beda C doang sih. Ya. Tapi C juga penting banget ternyata ya. Ini dia nih. Saya tutupin deh. Nah, ini nomornya Mas. Ya. Ya. Nah, ini Mbak Ika ya. Mbak Ika ini ya, beliau punya LOP. LOP-nya apa? LOP-nya adalah beliau pengen banget punya mobil HR-V putih. Ternyata malah dapatnya mobil CR-V putih dengan gratis. Ya. Gratis kok bisa ya. Ya, saya udah sampaikan bolak-balik tuh di dalam banyak materi. Ya. Saya langsung aja. Bu DP, Dwi Purhayati, LOP-nya haji. Tercapai 1 tahun dan repeat lagi. Itu repeat. Keajaibannya terjadi lagi. Semua LOP yang dia tulis dahsyat, kejadian gitu. Salah satunya pakai ilmu Garputala. Ya, nah nanti kita bahas ilmu Garputala dalam kesempatan yang lain. Nah, jika belum tercapai, tinggal digeser faktor T-nya aja, time-nya tanpa mengubah impiannya, sambil menerima dong dengan lapang dada takdir Allah. Jika sudah tercapai, diulangi terus hingga tercipta keajaiban berkali-kali. Wah, keren banget ya. Kalau udah kayak gitu, maka Anda menjadi manusia ajaib di muka bumi. Yuk bismillah ya. Kita bareng-bareng yuk jadi manusia ajaib bareng-bareng. Siap ya? Siap dong ya. Kita jadi manusia ajaib. Nah, sebelum jadi manusia ajaib, nah teman-teman ngerasanya gimana materi kita? Ya, kan pastinya materinya kan keren-keren banget kan. Udah materinya keren, kualitasnya juga bagus, ya kan? Semalam juga bagus. Maka saya cuma minta satu aja gitu kan. Yuk kita bela Palestina ya. Ya, kita bela Palestina. Terakhir sebagai penutup materi saya ya. Ini penutup materi sesi ini.
evaluasi berkala, dan tercatat, sekali lagi tercatat. Ini ada satu buku yang diterbitkan oleh Koperasi Magnet Rezeki. Ini bagus banget bukunya. Ini buku untuk membuat kita akhirnya punya diari magnet rezeki, ya. Dan ini udah dibantu. Dan ini kemarin saya udah bahas buku ini, sekarang saya minta dikirimin lagi bukunya dan masih dalam segel. Bismillah ya, kita unboxing dulu. Biasanya kalau unboxing tuh dengerin plastiknya kebuka. Oke ya. Nah, ini buku Diari Magnet Rezeki bagus banget. Ya. Ini untuk membuat teman-teman semuanya akhirnya punya andaikan dulu saya punya ini ya. Andaikan dulu kayaknya ini lebih cepat tercapai. Ya, seandainya saya punya ini gitu. Sesuatu ya nggak andai-andai sih, nggak boleh juga ya berandai-andai. Artinya kita bersyukurlah tetap dengan berbagai macam keadaan. Nah ini kita pengen banget gitu. Saya pengen banget Nusantara ini cepet banget jadi ajaib gitu loh. Pengen banget gitu. Teman-teman tuh jadi ajaibnya cepet. Makanya ilmu-ilmu magnet rezeki itu kita sharing kayak gini gitu ya. Supaya teman-teman cepet jadi ajaib. Nah buku ini ya, sebentar. Saya nanya dulu ya. Ini belinya di mana ya? Nanti deh saya kasih linknya deh. Ya, belinya di... Sebentar. Ya. Nomornya ini deh nih, 0822 untuk pemesanan buku ini ya. Ya, buku aja murah. Buku. Nah, ini nanti ada pembatas buku. Ya nggak penting banget sih Pak Nas ya. Nah, ini bukunya ya. Nanti di sini ya Diari Magnet Rezeki pemiliknya ada ya, tulis nama pemiliknya ya, jangan sampai ketuker segitu sama ini kan, karena ini buku diari ini sangat personal sekali, kalau bisa dimasukin ke dalam berangkas ini ya. Nah, ini ada daftar isinya ya. Ini data pribadi, kata ajaib hidup Anda, zikir pagi dan sore, zikir magnet rezeki, kamus disiplin kata, nggak kebaca ya. Kemudian daftar terumbu karang yang kurang baik. Nah, ini nih. Ini nih penting nih, daftar terumbu karang. Saya langsung ke 48. Nah, ini nanti itu yang saya sebut tadi, daftar pertemanan kan. Ini akan membantu teman-teman semuanya untuk melakukan agenda-agenda di magnet rezeki. Jadi daftar terumbu karang yang kurang baik gitu ya. Nah, ini self talk-nya ada di sini. Nah, itu checklist nih sholat taubatnya kayak apa ya. Sebenarnya ini nanti kalau ketemu sama beberapa CTMR minta diajarin aja bagaimana cara ngisinya gitu. Ya. Nah, ini daftar terumbu karang. Loh, kok banyak banget Pak Nas? Iya, harus banyak. Karena banyak orang-orang yang pernah kita berbuat salah. Terus kemudian kita kadang-kadang tuh nggak nulis kan. Kita nggak tulisin gitu. Harusnya kita tulisin. Ya, pertemanan ini ya. Berikutnya adalah, nah ini daftar perisai rezeki. Ya, yang kita buka. Karena kan ilmu magnet rezeki itu buka perisainya. Buka perisai rezeki. Di sini ada nih gitu kan. Ya, dosa-dosa yang disadari. Ya. Nah, daftar perisai rezeki. Dengarkan satu persatu jurus-jurusnya dan seterusnya. Ini ada deh ya. Kemudian nih detox ya. Jurus-jurus magnet rezeki yang tadi tuh ya. Nah, ini apakah sudah didengarkan atau belum? Ya. Udah didengerin belum? Makin didengerin makin cepat sukses gitu. Kemudian LOP for goal setting gitu ya. Ada di sini semua. Ya, kemudian bungkus dan isi permen. Latihannya bagaimana gitu kan? Bagaimana Anda merespon bungkus-bungkus permen yang terjadi pada kehidupan Anda? Awalnya mungkin gitu kan nggak sabar gitu. Ya, di sini ada tanda-tandanya. Terus kemudian lama-kelamaan jadi sabar gitu ya. Nih ada beberapa latihan-latihan yang ada di sini ya. Ini 1 tahun nih. Kemudian ini daftar apa lagi ya? Ini daftar amanah. Nah, ini amanah-amanah yang harus segera diselesaikan. Kadang-kadang kan kita kecatatnya di tempat-tempat yang nggak kekumpul gitu loh. Nah, ini kita harus tercatat ya di tempat yang benar-benar ada. Nanti kalau seandainya nanti kita meninggal dunia, istri kita tinggal lihat aja gitu. Ya.
warisan utang amanah yang ditinggalkan. Kemudian ini spiritual matter ya. Nah, di sini ada tips-tipsnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada menjadi pribadi plus 6 ya. Apa saja yang harus dilakukan menjadi pribadi plus 6 selama 1 tahun ini Anda jadi isi ya. Nah, oke, nah ini evaluasi. Ini kisah-kisah Anda nih. Jadi kalau ada pas kisah itu catat gitu. Yang paling penting dalam proses ini adalah Anda memiliki catatan gitu yang bagus terhadap kehidupan Anda, diari Anda. Ya. Seperti itu. Siap ya semuanya ya. Jadi makhluk ajaib. Ya, ada yang bilang udah nyampe bukunya gitu kan. Udah dibaca. Ini Ini bukan buat dibaca, buat ditulis. Jadi berbeda sama buku Magnet Rezeki sebelumnya dibaca, kalau yang ini ditulis. Ya, harus ditulis. Ya. Nah, ini latihannya. Kemudian nanti kisah-kisah Anda tuh ditulis di apa? Pokoknya Anda punya kejadian apa, tulis nih di sini, tulis gitu. Ini kejadiannya nih di bulan ini gitu. Ya kayak saya misalnya gitu kan. Tadi anak saya kan nganterin MR box tuh gitu kan. Nganterin MR box gitu ke apa namanya? Ke pemulung gitu ya. Terus kemudian dia punya kisah sendiri tuh sampai nangis-nangis dia. Ya. Ternyata enak banget ya Bi ngebagiin makanan itu gitu. Iya. Subhanallah. Nah, terus kemudian ini panjang nih ya pengalaman-pengalaman kita ya menjadi pribadi plus 6. Story-nya bagaimana, story-storynya gitu ya. Nah, banyak banget. Ya, daily activities tanggalnya ya. Setiap hari selama 1 tahun. Ya, selama satu tahun dan Anda harus ngisi ini semua. Ya, diisi semuanya. Oke, berikutnya adalah interaksi harian dengan Al-Quran. Tuh, ya, interaksi harian, ya, bacaan. Apakah sudah membaca 1 juz, setengah juz, di bawah setengah juz, ya. Nah, ini ada tanggalnya, bulannya, ya. Jadi detail, kita jadi kayak punya catatan gitu loh, ya. Dan kemudian akhirnya kita jadi tahu kenapa LOP kita tidak terwujud. Karena ternyata kita jauh dari Al-Quran. Nah ini, kemudian berikutnya lagi ini smart finansial. Nah ini ada jurus kerangkeng uang kan. Jurus kerangkeng uang, terus kemudian nanti di sini Anda punya smart finansial. Besok kita akan belajar ya sama Mbak Kikau ya. Sama Mbak Kikau kita akan belajar. Nah di sini ada ada yang namanya aset, ada yang namanya liabilitas ya. Kemudian ini, nah nanti di sini ada catatan-catatan tentang keuangan Anda. Dan juga kisah-kisah keajaiban Anda ditulis semuanya. Oke? Ditulis semua, harus ada ya. Nah, bagus kalau seandainya Anda punya mentor gitu. Mentornya bisa jadi suami sama istri gitu kan, saling menulis ya. Ini buku ini bagus juga kalau seandainya anak-anak ya. Anak-anak, oh ya, saya ada yang nanya ya, pesan di mana bukunya? Nih saya langsung tulis aja. Bukunya itu bisa dipesan di (0822) 1036 5757. Oke. Ini dia nomornya. Pemesanan buku. Ya. Saya gedein. Nah, ini dia. Ya. Jadi silakan nanti pesan ke sini untuk pemesanan buku dari Diari Magnet Rezeki 0822 1036 5757. Oke, nah mudah-mudahan dengan bantuan ya. Jadi kata kunci di dalam proses penciptaan keajaiban itu adalah Anda punya yang namanya dokumentasi terhadap keajaiban Anda. Makanya kenapa kok saya suka banget menulis gitu loh. Ya, karena dalam proses penulisan itu akhirnya terjadilah ya proses keajaiban-keajaiban. Mungkin ya kita juga nggak perlu juga misalnya, Pak Nas saya bukan penulis gitu. Ya cerita aja sesuai dengan diari Anda. Makanya buku diari itu penting gitu. Apalagi diarinya ini punya punya agenda gitu ya. Di MR Center ada? Ya ada dong.
ya di MR Center. Yuk datang ke MR Center. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Udah 17.38 ya. Keren banget nggak materi kita ya? Belum lagi besok ya sama Pak Rigi Nanjar sama Mbak Kikau ya. Harga bukunya berapa ya? Nggak nyampe 100.000 lah. Murah ini bukunya. Ya buku aja, harga buku gimana sih, berapa sih? Kan buku Magnet Rezeki itu 78.000 ya. Ini lebih kurang lah ya. Lebih kurang. Ya. Oke, ya. Sampai jumpa dalam nanti malam saya sama istri saya ya. Nanti malam kita ngobrol tapi ada materi juga winning attitude. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang punya prestasi gitu. Jadi muslim prestatif. Oke? Muslim yang berprestasi. Siap ya? Bismillah insyaallah ya. Maka kita jadikan 2021 sebagai tahun ajaib. Tapi sebelum jadi ajaib ya, saya mau umumkan dulu sekarang infak sudah ada perkembangan nggak ya? Saya tanya dulu. Saya lihat dulu apakah ada perkembangan. Update. Oh belum ya. Baru masih 574 ya. Ini dari admin ya, admin dari Sodako ya, Sodako yang bermitra dengan saya. Oke, keren ya materinya ya. Mudah-mudahan Anda bisa menerimanya dengan senang hati. Saya juga menyampaikannya dengan senang hati, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya bantuin saya di Palestina. Oke, siap ya? Bantuin saya di Palestina. Oke. Bantuin saya di infak Palestina. Itu syarat saya cuma itu aja ya. Dan silahkan di-sharing materi ini. Kalau memang Anda rasa bermanfaat, ini materi ini di-sharing ke banyak orang ya, supaya mereka juga menjadi ajaib ya. Oh ya, ini kalau ada yang bilang bahwa ini tidak valid ya. Kalau pakai aplikasi seperti Flip ya memang nggak valid ya. Jadi jangan pakai aplikasi-aplikasi yang lain, karena kalau aplikasi yang lain itu cuma aplikasi-aplikasi selain bank ya, itu cuma nomor rekening. Nah kalau ini dia kayak virtual account gitu, virtual account ya. Ini juga cuma ada umurnya, makanya saya berharap tanggal 2 besok beres deh ya, 2,5 miliar terlampaui gitu, 3 miliar gitu. Bantuin saya ya, bantuin dong ya. Bismillah insyaallah kita bantu saudara-saudara kita di Palestina. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Khairul Razikin ini adalah sesuatu yang dinanti-nanti oleh banyak kalangan ya, terutama di komunitas kita. Dan memang itu menjadi salah satu kekuatan dari produk Dinar Khairul Razikin. Kenapa penting? Karena emas tidak dipungkiri dia sebagai alat investasi. Semoga Dinar Khairul Razikin ini menjadi pilihan yang mudah-mudahan memberikan solusi bagi masyarakat.